Kalau di kota biasanya security itu ya, keamanan itu biasanya dibayar ya. Kalau di kampung ya kesadaran dari warga aja, ngumpul setiap sore misalnya. Itu ruang ketiganya. Bahkan anak-anak bermain tuh ya nggak perlu ruang ketiga, karena di desa tuh sudah tersedia mulai lapangan bola. Walaupun sekarang itu di desa sudah mulai berkurang ya, lapangan bola, tempat bermain langsung dengan alam ya, sungai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Ya teman-teman, ini Jakarta pagi hari gerimis barusan ya. Sekarang udah cerah lagi, tapi mendungnya sih masih. Bisa kelihatan ya, agak gelap sedikit nih, karena memang mendung. Kayaknya ntar siang sepertinya hujan nih. Sekitar Tanah Abang sih tadi agak gerimis ya. Ini tanggal berapa ya? 7 ya, 7 Januari. Sebentar. Babe tuh kadang-kadang nggak ingat juga sama kalender. Iya, 7 Januari ya. 7 Januari 2025 seperti biasa. Masih di jalan kesehatan. Salah satu trotoar favorit ya. Kemarin Babe membahas terkait ruang ketiga ya. Pentingnya ruang ketiga untuk mengakomodasi para warga Jakarta untuk selalu berkreativitas ya, menjadi manusia yang produktif, karena ruang ketiga itu tempat berinteraksi ya, antar warga, apapun bentuknya, dari mulai olahraga, berkesenian ya, atau mungkin berbagi informasi dan pengetahuan, pokoknya bernuansa positif. Nah teman-teman, ruang ketiga ini bagaimana kalau dengan di desa? Kalau di desa nggak perlu ada ruang ketiga ya, karena di desa itu apa ya, ya kita tahu lah, desa itu kan guyup orangnya. Terus dilihat dari kondisi sosial kulturalnya itu ya, memang ini ya, suka berkumpul. Sebagai contoh nih ya, misalnya Babe, ini waktu Babe kecil ya, Babe pergi ke sawah nganterin makanan misalnya buat bapaknya Babe. Nah di sana itu ya, para petani itu ya kadang-kadang ngumpul, ngobrol, saling berbagi informasi ya, bahkan pengetahuan bagaimana cara mencegah hama ini, bagaimana biar nggak gatal, bagaimana biar padinya lebih berisi, bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya itu ngumpul, padahal itu misalnya katakanlah pas misalnya lagi pas bekerja habis macul, ngumpul. Jadi ruang ketiga itu sekaligus tempat bekerja. Nah itu misalnya sebagai contoh lagi ya, area Siskamling. Nah area Siskamling itu udah termasuk sekaligus ruang ketiga itu ya. Kalau di kota biasanya security itu ya, keamanan itu biasanya dibayar ya. Kalau di kampung ya kesadaran dari warga aja, ngumpul setiap sore misalnya. Itu ruang ketiganya. Bahkan anak-anak bermain tuh ya nggak perlu ruang ketiga, karena di desa tuh sudah tersedia mulai lapangan bola. Walaupun sekarang itu di desa sudah mulai berkurang ya, lapangan bola, tempat bermain langsung dengan alam ya, sungai. Kalau teman-teman yang pernah tinggal di desa pasti paham lah, ketika kecil tuh bermain gimana, pasti ke sungai, terus berpetualang, nyari-nyari apa ya, ya semacam buah-buahan jatuh, atau bahkan ini maaf yang paling negatifnya misalnya ngambil
di ladang orang itu biasanya ada aja 1-2 orang anak yang seperti itu gitu, nyari ikan. Jadi memang di desa itu sejatinya ya ruang ketiganya itu ya sekaligus tempat area bermain, tempat bekerja. Bahkan kalau menurut saya pribadi teman-teman, ruang ketiga di kota itu sebenarnya ya menurut pribadi itu sejatinya adopsi dari desa itu. Di kota tahu sendiri kan, individual, satu sama lain nggak kenal. Misalnya katakanlah satu perumahan nggak kenal, terus ruangnya sempit juga ya karena sudah penuh dengan perumahan ya. Jadi dibuatlah semacam ruang publik yang tempat untuk berkumpul agar satu sama lain berkenalan, agar ya kalau misalnya ruang untuk bermainnya sempit ya harus dibuat kira-kira seperti itulah. Sepertinya ya memang adopsi sejatinya dari desa itu ruang ketiga, walaupun terlepas dari sejarahnya ya katakanlah di negara-negara maju, tapi sejatinya di desa itu sudah melakukan itu, sudah melakukan ya semacam ruang publik yang memang sudah ada ya, disediakan alamiah gitu. Ya wis teman-teman, cuaca pagi itu aja dari Babe ya. Ayo budayakan jalan kaki. Babe selalu gembar-gembor nih, ayo jaki, ayo jaki, ayo jaki. Nggak capek-capek pokoknya mengajak teman-teman semua di luaran sana, ayo jaki ya. Yuk budayakan jalan kaki. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.